Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri diyawattin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar Ustadz Zuhari yang saya hormati? Sehat. Ya, sehat. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikasih kesempatan, dikasih kenikmatan bisa melanjutkan acara online kajian ayat-ayat Syam yang insya Allah 1 jam ke depan akan dipandu oleh Al-Ustadz Zuhari Abu Fatih LC. Bapak Ibu jemaah Jajafah Haramain dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita juga sanjungkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat yaumil akhir. Dan dengan adanya kajian ini, keberkahan di bulan Ramadan selalu menjadi kenikmatan buat kita semuanya, dan kita mendapatkan kemenangan di akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah pada minggu yang kedua masuk hari yang ke-13 di bulan Ramadan, di hari Rabu ini di studio Jajafah Haramain mengadakan live streaming langsung kajian ayat-ayat Syam. Mari kita simak, kita dengarkan dan ambil hikmahnya. Langsung akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zuhari Abu Fatih. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah JCH dan juga kaum muslimin yang kami cintai, wabil khusus Bapak Direktur JCH Pak Haji Samudin dan juga teman-teman office, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah SWT, diberikan kekuatan, taufik dan juga hidayah untuk senantiasa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini agar bisa maksimal dalam ibadah dan juga mendapatkan fadilah-fadilah yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan kepada kita semua. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan Allah berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Maka dalam kondisi apapun, kalau kita masih dijaga iman Islam kita oleh Allah, maka tidak ada satupun alasan bagi kita untuk bersedih hati, untuk nelangsa, ya. Jangan sampai juga ambyar gitu, ya. Terlalu getun dan menyesali kondisi, ya, tidak boleh. Jadi kita berusaha untuk senantiasa bersyukur pada Allah, karena memang nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada manusia itu adalah nikmat iman. Karena adanya iman itulah kemudian kita mampu mengenali siapa diri kita. Bagaimana kita mesti menjalani kehidupan di dunia ini. Siapa yang mesti kita ikuti dan kita teladani. Dan yang paling puncak adalah siapa yang berhak kita sembah. Ini tentu yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Kita menyaksikan di banyak tempat orang menyembah benda mati, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah binatang. Itu. Ini satu hal yang patut kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kita juga oleh Allah SWT diberikan nikmat, ya, keluarga. Kita diberikan nikmat tetangga, anak-anak, ya, istri, pasangan. Dan juga nikmat teman-teman yang baik, komunitas yang baik, ya. Maka
JJH ini punya satu tekad ya, satu niatan yang baik, menyelenggarakan umroh atau memfasilitasi atau melayani jamaah untuk umroh ini bukan sekedar untuk mendampingi jamaah selama di tanah suci atau manasik, tapi juga menyambung silaturahim sampai kapanpun. Nah, salah satunya adalah dengan cara ngaji bareng seperti ini. Jadi kalau tidak ada pandemi, biasanya kita ada pertemuan rutin. Selain ngaji, kita silaturahim ya, ramah tamah dengan jamaah yang sudah pernah kita berangkatkan. Sehingga forum pengajian dan juga forum kebersamaan itu mudah-mudahan semakin memupuk rasa cinta kita dengan sama muslim. Nah, ini kita mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti di waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baik, jamaah yang kami cintai, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat 184 masih surah Al-Baqarah ya. Saya bacakan terlebih dahulu ayat 183 dan 184 ya. Untuk mengingatkan kembali ayat ini secara tekstualnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah dituliskan, telah diwajibkan alaikum atas kalian as-siyamu berpuasa. Kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum atas orang-orang sebelum kalian, atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Faman, maka barang siapa, kana minkum, di antara kalian, maridan, yang sedang dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau berada di sebuah perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, lalu ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia membayar sejumlah hari yang ditinggalkan di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan adapun orang yang mampu mengerjakannya, fidyatun ta'amu miskin, maka hendaklah ia membayar fidyah, makan, memberi makan seorang miskin. Sedangkan barang siapa yang mampu mengerjakan puasa, lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah ia memberi fidyah, memberi makan seorang miskin. Ini kalau dibaca teksnya seperti ini, pasti bingung ini jamaah, ya. Pasti bingung. Orang mampu puasa kok boleh bayar fidyah, ya. Maka nanti kita harus baca tafsirnya itu, agar tidak salah paham. Faman tatawwa'a, maka barang siapa ingin melakukan tatawwu', menambahkan amalnya, khairan dengan suatu kebaikan, fahuwa khairun lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu, dan jika kalian melakukan puasa, khairun lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Baik, ini pentingnya kita ngaji dengan referensi. Jadi ngaji dengan referensi itu menjaga
ketepatan kesimpulan. Makanya kitab-kitab karya para ulama, ya fikihnya, tafsirnya, kemudian kitab-kitab syarah hadisnya, itu sebenarnya semacam semacam suguhan yang siap saji, siap santap. Kita tidak perlu repot untuk menganalisis ayat sendiri atau dalil sendiri. Dan belum tentu analisis yang kita lakukan terhadap teks ayat maupun hadis itu secara langsung itu kesimpulannya benar gitu. Itu yang sering saya ingatkan ya. Jadi ngaji pakai kitab itu penting. Jangan biasakan ngaji itu dengan serampangan, model tematik tapi tidak manhaji, tidak metodologis ya, tidak begitu metodologi. Kesimpulannya mesti akan jauh dari kebenaran. Kata Imam Asy-Syatibi itu kalaupun benar tetap salah. Jadi kalau kesimpulannya benar pun tetap salah. Kenapa begitu? Karena metodologinya salah. Ya. Jadi dalam proses orang belajar itu proses itu lebih penting daripada hasil. Kalau kesimpulan itu kan hasil. Ya, prosesnya itu adalah mengikuti metodologi yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Nah, kalau kesimpulannya benar tapi metodenya salah, itu dianggap salah. Kenapa? Karena bisa jadi itu satu kebenaran yang tidak terulang kembali, atau satu-satunya kebenaran yang tidak akan terulang kembali. Mungkin di saat itu dia menyimpulkan itu pas benar, berikutnya belum tentu benar. Tapi ketika orang ngaji dengan metodologi yang benar, kesimpulan-kesimpulan yang benar itu akan jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Makanya seperti ayat ini, tidak mungkin kita tidak membaca keterangan para ulama. Contoh ini ya, kenapa tiba-tiba ayyaman ma'dudat? Ini kedudukannya sebagai apa dalam nahwu itu, dalam i'rab itu? Para ulama membahas ini panjang lebar. Kalimat ayyaman ma'dudat itu muntasib, mansub. Dia nasab itu karena apa? Ada yang mengatakan dia sebagai dharfu zaman yang dibuang fi-nya. Mestinya fi ayyamin ma'dudatin, pada beberapa hari yang terhitung. Karena ada naz'ul khafid, fi-nya dibuang, maka kemudian dia dinasabkan. Tapi ada juga yang mengatakan kata kutiba alaikum itu ada kata yang dibuang. Kutiba alaikum kitaban, begitu. Sehingga ayyaman itu menjadi badalnya. Jadi kedudukan dia mansub itu sebagai badal. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa ayyaman ma'dudat itu adalah penjelasan dari kata asyam. Puasa itu beberapa hari yang bisa dihitung. Nanti akan lebih dijelaskan lagi di ayat 185 ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan. Beberapa hari yang diwajibkan kalian berpuasa itu ada di bulan Ramadan, atau yaitu bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, itu kedudukannya. Jadi posisi kata ayyaman ma'dudat. Kemudian menarik juga kalau kita lihat dari keterangan para ulama, termasuk di tafsir Ibnu Katsir yang saya baca ini. Kata ayyaman ma'dudat, tadi saya juga membaca Fathul Qadir ya, yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani itu. Salah satu kitab tafsir juga yang paling saya gemari. Saya paling sering baca itu. Saya punya dua jilid itu, dua edisi ya, dua nuskhah di rumah itu. Biasanya saya baca dua-duanya itu sebelum saya ngaji ya. Ibnu Katsir ya, Fathul Qadir itu. Nah, kata para ulama tafsir itu, mereka mengatakan begini. Kata ma'dudat itu jam'ul qillah. Satu bentuk jamak, tapi untuk menunjukkan sedikit. Kan aneh itu. Umumnya kata plural, bentuk jamak itu kan untuk menunjukkan banyak. Tapi kok ada istilah dalam nahwu itu jam'ul qillah. Aneh kan? Jamak tapi untuk menunjukkan sedikit. Gimana itu, kan kontradiksi. Tolak belakang kan? Nah, maka para ulama kemudian memberikan penjelasan gini. Jadi jam'ul qillah itu fungsinya begini. Betul kata ayyaman ma'dudat itu bentuknya jamak, tapi maksud Allah itu sebenarnya begini loh. Meskipun puasa itu kalau kalian hitung itu 1 bulan,
Sebenarnya 1 bulan itu kalau betul-betul kalian rasakan itu jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena 1 bulan atau 30 hari itu aslinya ya sebenarnya 1 hari. 1 hari selesai, besok 1 hari lagi, besok 1 hari lagi. Jangan melihat 30-nya. Kalau dilihat 30-nya maka terasa berat. Tapi kalau dilihat per harinya itu ringan. Dan itu sedikit. Bahkan kalian bisa hitung dengan jari. Itu kata ayyaman ma'dudat. Maka kalimat ini secara psikologis sebenarnya ingin meringankan suasana hati yang merasa bahwa puasa itu berat. Itu sama seperti ungkapan begini loh, ungkapan para bijak bestari itu, para ahli hikmah itu. Seberapapun jarak yang kamu tempuh itu sebenarnya hanya 1 langkah. Nah kalau kita melangkah itu ya, dari sini ke Solo itu 30 kilo. 30 kilo itu jangan dibayangkan 30 kilonya. Tapi bayangkan 1 langkah saja sebenarnya. 1 langkah, tambah 1 langkah, tambah 1 langkah. Tidak terasa nanti sampai 30 kilo itu. Tidak terasa. Tapi kalau orang sudah bayangkan 30 kilonya, itu nggak akan melangkah-langkah dia. Dia merasa berat. Maka ayat ini sebenarnya secara psikologis ingin mengurangi beban berat itu. Itu maksud jam'ul qillah itu. Ya dia bentuknya jamak tapi untuk menyedikitkan. Itu menariknya bahasa Arab itu ya. Semua nggak ada duanya bahasa Arab itu. Karena itulah Allah memilih bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran. Nggak dipilih bahasa Jawa atau bahasa Sunda ya, atau bahasa yang lain atau bahasa Inggris ya. Ya. Repot karena memang bahasa-bahasa kita itu ya ada keistimewaannya tapi tidak sebanyak bahasa Arab. Bahasa Arab itu istimewa sekali, selain kosakatanya itu sangat kaya, kemudian juga secara tata bahasa dia sangat mapan ya, sangat mapan. Dan keindahan juga dari sisi bahasanya linguistiknya itu berbeda. Ini perkenalan aja sebagai satu pemahaman. Nah kalau kemudian kita lihat dari sini saja, kemudian kita akan mengetahui ternyata kita mengupas ayat, mengupas tafsir itu tidak boleh keluar dari kaidah bahasa Arab. Maka jangan salahkan kalau kemudian ada ungkapan ya dari para ulama itu yang tidak bisa bahasa Arab itu jangan sekali-kali mentafsirkan Quran. Apalagi yang bahasa Arab tulisan Jawa gitu. Itu masih mending. Itu masih mending, Ji. Berarti dia masih bisa nulis Arab. Ada orang menerjemahkan, mentafsirkan Quran tapi dengan terjemah. Itu aja sudah masalah. Terjemah itu sendiri, saya sering bilang, terjemah itu sendiri itu distortif. Tidak bisa dia mewakili bahasa Arab. Coba saya ambilkan satu contoh. Ini di luar tema ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya itu hendaknya menunggu atau masa iddahnya itu 3 quru'. Itu terjemahnya gimana 3 quru' itu? Karena dalam tafsir quru' itu bisa dimaknai haid, bisa dimaknai suci. Kalau kita kemudian menerjemahkan 3 kali suci, itu sudah mengambil pilihan pendapat. Berarti dia mengambil pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang haid itu iddahnya 3 kali suci. Berarti itu bukan lagi. Moga Pak ini. Masya Allah, ini yang kita tunggu-tunggu datang. Oke, silakan. Itu contoh ya, sebagai contoh. Moga Pak ini. Sebagai satu contoh itu bahwa terjemah itu sendiri distortif. Atau saya contohkan yang lain lah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Gimana itu terjemahnya itu? Kalau diterjemahkan letter, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga yang beredar itu difahami nuduh orang itu lebih bahaya daripada membunuh. Padahal maksud fitnah di situ bukan tuduhan. Tuduhan itu dalam bahasa Arab itu tuhmah atau dakwah. Jadi kalau kemudian diterjemahkan wal fitnatu asyaddu minal qatli atau wal fitnatu akbaru minal qatli di ayat yang lain, diterjemahkan fitnah adalah fitnah, itu salah persepsi masyarakat. Bisa salah persepsi. Nah, maka contoh seperti ini. Tetap bahasa Arab itu menjadi kunci untuk memahami Al-Quran.
Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan Quran itu bilisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan orang Arab yang jelas. Maksudnya kalau kita ingin mengenali Quran itu ya harus dengan bahasa Arab. Mau tidak mau menguasai bahasa Arab. Maksud saya itu gini loh, saya agak kenceng juga nggak apa-apa nih ya. Seorang iso bahasa Arab itu ora usah melu-melu masalah tafsir. Ora usah nyedak-nyedak maksudnya. Kalau orang levelmu maksudnya. Jangan ikut mentafsirkan Quran dengan kemauan diri sendiri, semaunya sendiri itu jangan. Ya sudahlah, kemudian kita serahkan pada para ulama aja. Kalau kita kemudian membaca terjemah tafsirnya itu pun masih ada kemungkinan besar untuk salah. Padahal kan tafsir Ibnu Katsir itu sudah diterjemahkan ini. Saya sering kok menemukan itu ada kesalahan terjemah itu sering. Ini contoh, saya teruskan. Maka ayyaman ma'dudat itu karena disebut jam'ul qillah, jamak yang tujuannya untuk menyedikitkan, bukan jamak untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Maka secara psikologis kata itu ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa puasa itu jangan dipikir 30 harinya. Tapi bahwa puasa itu sebenarnya adalah kumpulan hari-hari. Satu hari selesai, tambah satu hari, tambah satu hari. Tidak terasa nanti selesai 30 hari itu. Yang saya ilustrasikan tadi seperti orang berjalan puluhan kilo itu, tetap awalnya dari satu langkah. Kalau dibayangkan puluhan kilonya ya mungkin akan terasa berat. Ya, tapi melangkah saja. Bismillah, sami'na wa ata'na. Nanti juga akan sampai pada ujungnya. Ini satu. Kemudian yang kedua, kata faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Saya jelaskan dulu runtutan bahasanya itu. Nanti baru kita bahas fikihnya. Nanti bisa saya tambahkan Pak Haji. Kalimat-kalimat ini kan sebenarnya ada yang dibuang. Ada yang dibuang tuh. Kalau kalimat lengkapnya itu gini, kalau takdirnya itu gini. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fayuftiru aw la yasumu. Lalu dia tidak berpuasa. Orang sakit kalau dia tetap puasa dia tidak perlu bayar atau mengqadha di hari yang lain. Berarti ada kalimat yang dibuang. Maka tadi saya terjemahkannya dengan kalimat yang dibuang itu. Barang siapa di antara kalian sedang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa. Kalimat lalu dia tidak berpuasa itu adalah kalimat yang dibuang dari kata ini. Itu salah satu juga dalam disiplin balaghah itu disebut dengan hadzf kan, pembuangan kata itu. Karena sudah maklum gitu loh. Maklum bagi siapa? Bagi yang ngerti bahasa Arab. Kalau disebutkan justru itu midun gawe ini tahsilul hasil itu. Atau ijaz dalam bahasa. Jadi sesuatu yang sudah jelas itu tidak perlu dimunculkan dalam kalimat. Karena ada kaidah dalam bahasa itu khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan itu yang sedikit tapi mencakup banyak hal. Maka Rasul itu kan disebutkan itu memiliki atau diberikan kelebihan jawami'ul kalim. Utitu jawami'al kalim. Saya itu diberikan Allah kemampuan untuk merangkai makna yang luas dalam satu kalimat yang pendek. Iya, makanya Rasul ketika ngendikan ya, ketika dawuh sesuatu itu kalimatnya pendek, tapi kalau dikupas hukumnya itu banyak sekali. Cakupan kandungan nilainya itu banyak sekali. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam bahasa Arab itu biasa orang Arab yang memang yang asli ya, yang fasih, yang jelas-jelas itu tidak perlu disebutkan. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa itu, maka hendaklah ia mengganti hari-hari yang dia tinggalkan itu di hari-hari yang lain. Itu kalimat lengkapnya kalau disusun secara lengkap itu ya. Oleh Al-Quran diungkapkan cuma dengan fa'iddatun min ayyamin ukhar gitu tok. Ya. Dari mana kita menemukan itu? Ya dari keterangan kitab. Dari keterangan kitab para ulama. Karena kalau tidak
disebutkan takdirnya begitu, nanti orang tetap akan masih bingung. Orang tetap masih bingung. Akan ada muncul pertanyaan, lah kalau orang sakit tapi tetap puasa, itu kan nggak akan lagi terpakai. Ini susunan kalimatnya ya, susunan kalimatnya di dalam ayat ini. Kemudian siapa orang yang sakit yang dimaksud itu? Ini masalah, kalau ini masalah fikih sudah ini kan. Siapa marid yang dimaksud itu? Marid itu kan ada dua ya. Marid itu ada dua. Ada sakit itu yang kalau dipaksakan puasa dia akan masyaqqah. Dia akan terasa berat betul. Ya tentu dia merasakan atau mungkin keterangan dokter. Dokter memberikan keterangan rekomendasi sebaiknya Anda jangan puasa dulu. Maka keterangan dokter itu bisa menjadi fatwa bagi dia. Maka sering saya ingatkan itu kan, dalam banyak disiplin ilmu itu fikih itu tidak bisa dipisahkan dari kedokteran, dari falak, dari keterangan dokter itu menjadi hukum kadang-kadang. Ya seperti kondisi sekarang ini kan keterangan dokter, keterangan ahli medis ya, menjadi bagian daripada rujukan hukum untuk menetapkan sebuah fatwa begitu. Nah, adapun kemudian orang yang sakitnya itu tidak sampai masyaqqah, ya, tidak sampai kemudian menyebabkan sakitnya tambah parah atau dia jatuh ke dalam kepayahan gitu, maka tidak mengapa kalau dia tidak berpuasa, atau tidak mengapa kalau dia tetap berpuasa. Sedangkan yang sakit yang model tadi yang yusabbibu al-masyaqqah, orang itu sudah layak mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu lawan azimah. Kalau awalnya puasa diwajibkan itu azimah, iftar atau tidak puasa itu rukhsah. Tapi sekali lagi rukhsah itu ada pembagian lagi hukumnya. Ada rukhsah yang wajibah yang harus diambil. Rukhsah kewajibah iya, karena kalau nggak diambil dia bisa mati. Seperti orang menemukan dalam kondisi darurat, kalau dia tidak makan bangkai, maka dia akan mati. Maka makan bangkai itu jadi wajib. Tapi ada rukhsah yang sifatnya mustahabbah, yang dianjurkan untuk diambil. Umpamanya ini dalam soal safar ini. Kalau orang bepergian jauh, ya, kemudian diberikan rukhsah dia sholat ya, jamak qashar umpamanya. Andai dia ambil itu lebih baik. Kalau tidak dia ambil itu juga baik. Maka mengambil jamak qashar sebagai rukhsah itu afdol, dianjurkan. Tapi ada juga rukhsah itu yang sifatnya mubah. Boleh diambil, boleh enggak. Ya, boleh diambil, boleh enggak. Ini enggak tahu kalau sakit ini yang masyaqqah ini masuknya ke yang mana ini? Apakah rukhsahnya itu yang wajibah atau yang mustahabbah itu? Tapi begitu keterangannya itu. Jadi kalau dia dalam kondisi memang sakitnya masyaqqah, menimbulkan masyaqqah, kalau dipaksakan puasa maka sakitnya akan bertambah parah atau mungkin bahkan bisa menyebabkan kematian, maka rukhsah itu sudah layak dia dapatkan begitu. Bahkan ada hadis itu kan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai rukhsah-rukhsahnya itu untuk diambil. Sebagaimana dia juga sangat suka kalau azaimnya itu, perintah-perintahnya itu dilakukan. Itu juga sebagai dalil kalau ada rukhsah itu ya kita dianjurkan ngambil gitu. Ada juga Rasul itu mengatakan begini, ma khuyirtu baina amrayni wa illa waqad ikhtartu aisarahuma ma lam yakun ithman. Tidaklah aku diberikan pilihan kecuali pasti aku memilih yang lebih ringan, selama yang aku pilih yang lebih ringan itu bukan dosa. Jadi kalau ada pilihan begitu ya suruh ngambil yang ringan. Istri satu atau dua, milih satu ringan. Harusnya begitu. Kalau yang milih dua itu namanya milih yang berat. Tapi kalau mampu nggak apa-apa. Bukan memilih. Kalau milih yang berat itu bukan milih. Ya. Suruh milih yang ringan kan gitu. Masa beban milih yang banyak kan. Itu contoh lah. Nah, Rasul harus suruh milih ya. Cuma karena Rasul itu manusia yang diberikan Allah kekuatan yang sangat luar biasa ya, sehingga beliau kadang-kadang mencontohkan yang berat-berat itu. Untuk sebagian umatnya kadang mampu. Ini sakit ya. Jadi kalau dalam kondisi sakit, faman kana minkum maridhan,
Berarti sakitnya itu sudah terjadi, bukan belum sakit. Maka kemarin ada permintaan fatwa itu kan, MUI kan didesak mengeluarkan fatwa. Ini dalam kondisi pandemi ini boleh ndak orang belum sakit, tapi khawatir kalau nanti dia puasa terus imunitasnya turun, boleh ndak dia tidak puasa. Itu kan satu permintaan fatwa yang cakep itu. Cuma sayang karena pertanyaan itu sebelum ditanyakan sudah dijawab oleh fikih. Jadi yang diberi rukhsah itu adalah yang maridan, artinya sakitnya sudah terjadi pada dirinya. Sudah sakit. Sudah sakit. Bukan belum atau khawatir sakit. Ya, bukan belum atau khawatir sakit. Yang kedua, ternyata dalam riset, dalam penelitian, justru puasa itu meningkatkan imunitas. Artinya selain dia berbenturan dengan teks dalil ini dan keterangan para ulama, juga berbenturan dengan riset ilmiah. Puasa asal dilakukan dengan benar, mengikuti tuntunan, itu meningkatkan imunitas. Ya, sehingga fatwa itu ya layaknya ditolak. Tapi namanya orang minta fatwa ya boleh-boleh saja itu. Orang minta fatwa itu jangan disalahkan, ya boleh-boleh saja. Terlepas dari motivasinya apa kita tidak tahu. Ya, tapi orang minta fatwa itu ya dihargai. Orang bertanya, kalau ada yang tidak pas dari pertanyaannya kita luruskan pertanyaannya. Ya, saya kira begitu nanti tambahkan oleh Pak Haji Edi. Monggo Pak Edi, silakan. Ini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barangkali nanti tidak begitu panjang lebar, Pak Ustadz Johari. Lagi-lagi ayat ini memberikan satu fakta bahwa betapa memahami ayat itu butuh peran ahlinya. Saya sebut ahlinya kalau terkait dengan bahasa, maka ya para ulama yang memang ahli bahasa, ahli tafsir. Ketika di sana tadi ada kalimat faman kana minkum maridun, siapa ulamanya? Orang menentukan itu orang sakit, ya dokter. Artinya tidak bisa sembarangan orang asal kembali ke Quran, kembali ke hadis, memahaminya sesuai dengan kemampuan orang awam. Ini memang luar biasa ini di sini ayat ini. Apalagi banyak kalimat-kalimat yang memang menuntut Allah memberikan penjelasan. Kalau dari ayat kalimat yang pertama ayyaman ma'dudat. Kalau Ustadz Johari tadi diartikan apa? Hari-hari yang telah ditentukan waktunya. Di sini tidak disebutkan puasa itu Ramadan 30 hari apa 31 hari apa 29 hari. Di sinilah muncullah ilmu pengetahuan. Maka saya teringat seorang ulama besar Sunni, Ibnu Sayyid As-Sabiq ya. Beliau dalam satu karya besarnya, saya teringat itu tahun awal 90-an, beliau ada satu karya kitabnya sampai booming itu, namanya kitabnya judulnya apa itu? Islamuna itu. Islamuna apa itu? Islam, inilah Islam kami, kan seperti itu. Beliau menyebut Islam ini layak, atau agama-agama yang di dunia ini jangan merasa dirinya pantas sebagai agama jika tidak memenuhi kriteria. Yang pertama adalah ad-dinul ilmi. Jangan merasa meyakini satu agama itu agama jika di dalam agama itu tidak ada kandungan ilmu. Ya, ada kandungan ilmu. Maka Al-Quran ini syarat akan ilmu, ya, syarat akan ilmu. Pertemuan pertama yang lalu saya menyampaikan bahwa ayat Al-Quran ini awal turun itu tanpa titik, tanpa harokat. Terus kemudian muncullah ada titik, ada harokat, dan kemudian muncul ada ilmu tajwid. Ilmu termasuk ini ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan kadang ada 29 hari, ada 30 hari, 31 hari. Ini masuk wilayah apa? Nanti ilmu falak, gitu. Ilmu falak. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Lah ini maridun ini juga nanti ilmu kedokteran juga masuk. Aw ala safarin. Safar itu dalam, tadi Ustaz Johari mengartikan safar kalau ditafsir diartikan ay musafir, musafirin atau aw ala musafirin, orang yang dalam perjalanan. Lah perjalanan itu apa? Di sini butuh ijtihad para ulama.
Apa cuma saya dari Klaten terus kemudian ke Boyolali itu udah boleh ke Medan. Nah, ini kan kalau diartikan secara bahasa kepedan keluar rumah terus makan, oh ini merusak nilai-nilai ibadah yang ada dalam puasa. Lah kalau para ulama dulu ini sekedar apa ya? Sekedar sedikit kita buka wacana. Pengertian au ala safarin, taruhlah Imam Syafi'i menentukan di angka kurang lebih masafatul qasri. Imam Syafi'i kalau tidak salah sekitar 88 atau hitung aja 90 gitu ya. Pengertian 90 pada masa Imam Syafi'i, beliau itu lahir tahun 150, wafat tahun 204. Saat itu kira-kira kendaraan yang dipakai apa? Unta, kuda. Menempuh perjalanan dengan jarak itu hanya dengan kuda dan unta. Saya tidak bisa bayangkan. Saya naik sepeda motor dengan ukuran itu sudah capek, apalagi naik kuda, semakin capek lagi. Lah kalau sekarang Pak Iso mau ke sini Jakarta dengan kilometernya 500-an kilometer dengan pesawat ditempuh hanya dengan 45 menit, tidak nyampe 1 jam. Ini kan satu diskusi lagi. Ini betapa, makanya kadang-kadang saya prihatin ada teman-teman itu kadang-kadang baru mau ke situ saja, Allah nanti tak jamak sekalian lah gitu. Jadi begitu mempermudah, padahal ulama standarnya menentukan Imam Syafi'i di angka itu standar kendaraannya saat itu unta sama kuda itu loh. Bisa membayangkan, ini lagi-lagi ini ada diskusi panjang para ulama betapa pentingnya. Sekali lagi saya tidak kurang-kurang menyampaikan betapa pentingnya kita harus mengaji. Terus ada faidatum min ayyamin ukhur ya. Ini ada kalimat-kalimat yang terbuang yang oleh Ustaz Juhari tadi sudah dijelaskan. Ini juga perlu belajar. Tidak bisa kalau diartikan terjemahan bahasa Indonesia gimana itu? Faidatun maka hitungan min ayyamin ukhur dari hari-hari yang lain gitu. Maksudnya apa hitungan? Tiba-tiba kok hitungan? Artinya apa? Butuh penjelasan, ada kalimat-kalimat yang dibuang. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, lah ini pun harus ada standar, ada patokan. Terus kalimat selanjutnya, ayat selanjutnya, fidyatu tu'amu miskin. Lah ini fidyah itu apa? Lah kalau membayar fidyah yang orang tidak bisa melaksanakan, tidak mampunya, ini sifatnya permanen atau hanya dalam hitungan waktu. Nah, kalau kebanyakan para ulama, ya pokoknya orang itu selama dia tidak mampu melaksanakan puasa karena ada gangguan secara fisik, ya, secara fisik gangguan sudah seperti yang kemarin saya contohkan itu pertemuan yang terakhir kemarin, kalau puasa pasti sampai pingsan, sholat duhur, asar, maghrib kadang-kadang ditinggal. Orang semacam ini ketentuannya apa? Nah ini termasuk indahnya hukum Islam begitu, tidak memberatkan, maka diwajibkan sebagai ganti maka membayar fidyah. Fidyah itu berapa? Lah ini nanti ada diskusi panjang lagi para ulama. Saya tadi ada beberapa catatan. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik itu, dan dijelaskan panjang lebar oleh Imam An-Nawawi, membayar fidyah tiap hari hitungannya dengan 1 mud, memberikan makan kepada 1 orang fakir miskin. 1 mud itu berapa? Lah ini mud lagi-lagi kita tadi Indonesia ukuran kita bukan mud. Mud itu apa? Bukan permen yang dimut lah ya. Bukan, saya tadi ada beberapa catatan. Saya dulu tadi saya telat, saya kemarin dulu pernah punya catatan lengkap itu, pengertian mudsok itu tadi tak cari karena saya telat, tak kira jadwalnya kemarin Ustaz Juhari. Ditambah lagi tetangga istrinya Pak Anwar Humaidi itu meninggal, termasuk tokoh Muhammadiyah di lingkungan kami. Nah, jadi ada ketentuan-ketentuan para ulama ternyata di kawasan Jazirah Arabia itu ternyata tidak sama Ustaz, ya, standar ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 1 sok. Padahal kalau 1 sok itu Imam Al-Kasani di kitab Badi' wan Nasai itu 2,175 kg. Sementara kalau bayar cuma 1 mud, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam An-Nawawi itu dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu cukup dengan 1 mud. 1 mud itu 6,750 atau sekitar dibulatkan jadi 7 on. Itu biasanya kalau kita bayar dam itu 1 mud bayarnya 1 on. 1 on itu kalau dihitung 1 on
Apalagi satu O-nya apa? Zaman Rasulullah ndak pakai ndak pakai korma itu, ndak pakai korma. Kalau di sini pakai korma, kalau kita pakai beras kan, atau ada hitungan liter. Nah, pakai hitungan liter. Artinya ini ada perkembangan, ada diskusi panjang yang mesti dilakukan para ulama, dan kewajiban kita apa? Untuk mengkaji. Maka kembali ke siapa? Said As-Sabiq tadi, sesuatu Islam ini disebut agama karena di sana syarat akan ilmu. Terus kemudian ayat selanjutnya Pak Ustaz, lupa saya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar wa antasumu wa man tatawwa khairan, mengerjakan kebaikan di antara posisi dalam keadaan darurat, tidak bisa berpuasa. Kalau kita tetap melakukan satu kebaikan, itu malah luar biasa, malah bagus. Dan utamanya wa antasumu khairul lakum. Nah, dalam keadaan masih kesusah payah, kalau tetap kita berpuasa, ini yang kadang dipakai dalil oleh para ulama. Puasa satu hari Ramadan ditinggal itu akan sulit tergantikan di luar bulan Ramadan. Dari kalimat wa antasumu khairul lakum, ini salah satu yang dijadikan mahalus syahid oleh para ulama, bahwa puasa bulan Ramadan itu meskipun diganti berapapun hari di bulan Ramadan, tidak akan mampu menggantikan nilai hebatnya puasa di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin dan jamaah Jaya Java Haromen, mudah-mudahan sekali lagi kita terus selalu berdoa, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, betapa ayat-ayat yang kita kaji ini pada kesempatan ini adalah memberikan satu fakta bahwa dari ayat itu akan lahir satu ilmu-ilmu yang lain, muncul ilmu-ilmu pemikiran yang lain. Lah kalau kita mengikuti ulama, dalam membahas mengkaji ayat-ayat itu, insya Allah yang dijadikan rujukan, yang dijadikan sandaran tidak lain adalah Al-Quran itu sendiri dan Al-Hadis, dan tentu para ulama, para sahabat. Jadi bukan kok semau gue ayat menurut saya itu seperti ini, itu bukan. Tapi memang betul-betul insya Allah ada pegangan, ada hal yang dijadikan pegangan dalam menentukan satu keputusan-keputusan hukum dari Al-Quran, itu pasti ada sandaran. Inilah insya Allah dengan mengikuti ulama, pemahaman para ulama, kita Allah lebih selamat lah daripada kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita yang kadang-kadang tidak seberapa. Saya pikir itu Ustadz Zuhari yang bisa saya tambahkan. Baik. ini kurang pas. Ya. Saya pegang. Jadi kalau tadi saya menyampaikan ya bahwa selain ada kalimat yang dibuang, dan itu sastra Arab memang begitu, ada ijaz, ada hadzaf, ada takdir, ada sesuatu yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sengaja dihilangkan karena sudah jelas. Tapi dari situ juga memang ada kesengajaan Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang awam itu merujuk kepada ahlinya. Hikmahnya di situ. Agar gini loh, jadi orang itu mesti menyadari kapasitasnya. Kalau memang kemudian kita ini awam, kapasitas kita tidak memiliki kemampuan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan metodologi yang benar, maka kita kembali aja kepada pakarnya gitu, kepada ahlinya gitu. Agar tidak semua orang itu jadi ulama. Saya beberapa waktu yang lalu tuh negur salah seorang kawan. Saya dikasih hadiah. Ada kawan saya tuh ngasih hadiah kitab Bidayatul Mujtahid. Ya saya senang, cuma saya tegur. Terjemah jumlahnya ada sekitar 20 jilid. Kitab Bidayatul Mujtahid yang karangan Ibnu Rushd. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu diktat kuliah saya dulu di Libya. Tapi terjemah itu. Terus saya tanya gini, Mas, kok jenengan bisa beli kitab sebanyak ini? Ini untuk kepentingan apa? Gini loh, saat ini awalnya ini sebenarnya di masjid kami itu ada kajian kitab ini.
Saya tanya untuk jamaah, nggih untuk jamaah. Saya kira untuk ustadz. Untuk jamaah. Waduh, jenengan tuh keliru. Wong kitab ini aja judulnya itu Bidayatul Mustahid. Ini itu kitab diperuntukkan bagi para mustahid pemula. Yang mau berlatih jadi mustahid, kok jenengan konsumsikan untuk orang awam? Yuk pantas aja majelisnya bubar. Bubar ya. Setelah bubar itu kitabnya diserahkan ke saya. Salah kan di situ tuh, posisi salah itu. Ya, kalau orang awam ngajinya nggak usah itu, fikih-fikih yang praktis saja, yang langsung bisa diamalkan, itu kebutuhan orang awam. Kita ingin mendidik semua orang jadi ulama, nggak bisa, mau sampai kiamat ulama ya sedikit jumlahnya. Karena yang ngerti bahasa Arab, yang menguasai usul fikih itu ya nggak banyak. Ini di luar tema lah ya. Maka kenapa tadi saya menyampaikan itu? Ada kata yang dibuang, satu. Yang kedua, posisi ayat 184 ini, ya tepatnya itu sejak kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu kan posisinya sebenarnya mansukhah indal jumhur, menurut jumhur ulama. Jadi ayat ini posisinya itu mansukh. Mansukh dengan ayat setelahnya, faman syahida minkum musyahra falyasumhu. Karena kalau tidak difahami ayat ini sebagai ayat yang mansukh, itu nanti bulat. Bulatnya di mana itu? Membingungkan. Karena ada kalimat begini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang yang mampu berpuasa, lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah ia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, kalimat yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud, kana fibtida'il amri man syaa shama wa man syaa aftara wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Dulu di awal perintah puasa itu, siapa saja yang ingin puasa silahkan dia puasa. Yang tidak ingin puasa, dia boleh iftar, tidak berpuasa, dan memberi fidyah, memberi makan untuk setiap hari yang ditinggalkan itu satu orang miskin. Ini keterangan Mu'ad bin Jabal, keterangan Mu'ad bin Jabal. Imam Bukhari juga meriwayatkan kalimat yang sama. Kata beliau begini, lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada an yuftira yaftadi hatta nazalatil ayatu allati ba'daha fanasakhatha. Kata beliau begini, ketika ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu turun, maka barang siapa yang ingin tidak berpuasa, dia membayar fidyah. Sampai turunlah ayat setelahnya, faman syahida minkum musyahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan maka wajib baginya berpuasa. Maka semua kemudian berpuasa, nggak ada dikasih pilihan, boleh puasa boleh tidak. Di konteksnya begitu. Dan itu pendapat jumhur ulama, kecuali Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini tidak mansukh, tapi berlaku terbatas. Jadi tidak boleh dipahami general untuk semua orang, tidak. Tapi kata Abdullah bin Abbas, ayat ini berlaku bagi wanita yang hamil atau orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua sekali, yang sudah renta, dan wanita yang hamil itu boleh puasa, boleh tidak. Kata beliau. Tapi meskipun begitu, pendapat Abdullah bin Abbas itu tidak banyak dianut oleh para ulama. Umumnya ulama mengatakan ayat ini mansukh dengan ayat 185. Ini lagi-lagi kan bab nasih mansukh ini memang harus dikuasai. Kalau orang mau mentafsirkan Quran, tidak bisa. Maka salah satu yang disyukuri oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika bertemu dengan Imam Syafi'i itu kan, beliau mengenal dua disiplin ilmu. Yang satu asbabun nuzul, yang satu nasih mansukh. Karena kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis, bukan ahli fikih pada masanya ya. Maka ketika bertemu dengan gurunya Imam Syafi'i, beliau itu kemudian mendalami disiplin ilmu asbabun nuzul itu dan ilmu nasih mansukh.
Itu beliau bersyukur sekali. Rasa syukurnya itu Ji, kalau antum baca dalam beberapa biografinya ya, itu direpresentasikan dengan mendoakan Imam Syafi'i secara khusus. Anak-anaknya sampai heran, 40 tahun itu disebut nama Imam Syafi'i dalam doanya. Seperti orang tuanya loh, disebut namanya. Itu representasi rasa syukurnya Imam Ahmad bertemu gurunya Imam Syafi'i. Nah itu orang sekelas Imam Ahmad yang kita anggap sebagai mujtahid mutlak ya, itu saja begitu hormatnya dengan Imam Syafi'i. Lalu sekarang ada orang bilang, oh rasa bermadhab kan? Apa kuwi Syafi'i, apa kuwi Hambali? Nah, ini kan ada orang yang bagi saya ini spesies langka. Kalau kita bicara dalam konteks keilmuan Islam, orang yang mengatakan begitu itu tidak akan punya tempat dalam keilmuan. Ya mungkin dia punya pengikut, tetapi yakin tidak berumur panjang. Yakin tidak akan berumur panjang. Dia akan tersingkir dengan sendirinya dari khazanah keilmuan Islam itu. Jadi ini posisi ayat ini ya. Maka ketika difahami ayat ini mansukh, dihapus dengan ayat setelahnya, itu iskalnya hilang. Jadi keruwetan tadi itu jadi hilang. Jadi nggak bulat lagi gitu. Oh, nak konteksnya seperti itu ya benar berarti. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu akhirnya bisa difahami secara tepat seperti yang saat ini kita lakukan puasa sekarang ini. Sistem puasa sekarang ini sudah mapan sekali kan. Tapi kalau tidak difahami mansukh, maka tadi bulat loh. Wong mampu puasa kok boleh tidak puasa? Enak men. Maka di antara yang saya juga sering sampaikan ke teman-teman itu, jangan punya kebiasaan dapat satu dalil terus ngambil kesimpulan. Untuk satu hadis, untuk satu ayat terus disimpulkan, itu nggak bisa. Coba kalau pas yang ditemukan tuh ayat ini, wah itu jadi masalah. Iki ayat ini mengatakan boleh tidak puasa, boleh puasa kok. Dalam hal khamr umpamanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Itu orang akan mengatakan, oh coba khamr itu dikatakan Quran juga ada manfaatnya dan ayat itu tidak melarang loh minum khamr. Kan kacau itu. Kacau. Kalau ayat itu yang dipakai maka orang tidak akan mengharamkan khamr, bahkan mengatakan khamr itu ada manfaatnya. Dia nggak tahu kalau ayat itu mansukh. Iya kan? Maka mengkaji ayat itu, menyimpulkan itu gini loh. Kumpulkan semua dalil terkait tema itu, analisis dengan metodologi yang benar, baru Anda akan dapat kesimpulan yang benar. Nah, Anda tidak bisa melakukan itu, sudahlah. Baca kitab ulama aja itu sudah mesti benar ya. Itu kayak tinggal makan, tinggal nyantap itu. Ibarat makanan yang sudah siap saji. Nah, maka saya sering istilahkan, itu madhab nasi padang. Nah orang iso masak nasi padang ora usah macam-macam gawe dhewe wis pokoke marak mangkat ning warung padang terus mesen tinggal makan gitu. Yang seperti ini harus sering-sering saya sampaikan. Saya di majelis saya juga sering-sering mengingatkan itu. Bukan apa-apa, memang ini apa ya? Tanda akhir zaman. Orang-orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah kuliah dalam bidang syariah, bahkan hafal Quran pun tidak, bahasa Arab pun tidak paham, tapi kemudian merasa jadi ahli syariah. Ini min alamati al-qiyamah. Di antara alamat kiamat itu. Kan kalimat Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'a kan. Kalau urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggu kehancurannya. Iya kan? Nah, sekarang sudah mulai kelihatan tanda-tandanya itu. Nah, sehingga kita kembali ke sini ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi meskipun dimansukh di dalam keterangan-keterangan para ulama itu bukan berarti ayat itu tidak memiliki makna. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu tetap punya makna. Ada hikmah di balik ayat itu. Apa itu? Allah ingin menerangkan bab fidyah. Jadi tidak kemudian hancur 100% itu enggak. Hukumnya tidak berlaku tapi hikmahnya masih. Maka ketika orang tanya, "Lho dadak ngopo kok dihapus barang kowe?" Kalau sudah dihapus kok masih dicantumkan di Quran itu apa hikmahnya? Ini salah satu hikmahnya. Hikmahnya itu Allah ingin menerangkan posisi fidyah. Kalau ada orang karena alasan tertentu yang syar'i dia tidak puasa, maka dia boleh bayar fidyah.
Fidyah itu apa? Disebutkan dalam keterangannya itu ta'amu miskin. Memberi makan orang miskin. 1 hari 1 orang. Cuma di sini kan kemudian butuh lagi penjabaran. Itu tugasnya para ulama. Ukurannya berapa? Tadi Pak Haji mengatakan, ada yang mengatakan 1 sok, ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan nisfus sok, setengah mud, setengah sok. Kalau 1 mud itu kan 1 cakupan tangan Nabi. Jadi Nabi itu diciptakan dengan fisik yang pertengahan. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tidak Asia yang kecil. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nabi diciptakan dalam posisi sebagai orang Arab itu juga ada hikmahnya. Fisiknya Nabi itu menjadi rujukan hukum. Salah satunya dalam hukum zakat itu. Andai Nabi itu orang Eropa, maka yang bayar zakat tuh ngamuk-ngamuk. Oh, kayak banget. Karena cakupannya besar. Kalau yang jadi Nabi itu orang Asia, yang Indonesia yang kecil-kecil ini, yang terima zakat yang protes, si Dimen. Maka Nabi diciptakan menjadi orang Arab yang pertengahan. Karena cakupan tangannya itu nanti akan menjadi rujukan hukum zakat itu. 1 mud itu 1 cakupan tangan Nabi. Cuma karena kita sekarang sudah tidak mengenali cakupan tangan Nabi itu seperti apa. Itu pun disampaikan secara bersanad. Ketemulah kemudian kalau 4 mud itu 1 sok itu 2,5 kilogram itu. Tapi lagi-lagi itu kan perkiraan. Saya kemarin ditanya jamaah, yang benar itu berapa zakat fitrah itu? 2,5 atau 2,7 atau 2,8? Mas, yang seperti itu takribian, perkiraan. Kira-kira, bukan pasti. Maka sampai kapanpun akan ada perdebatan. Tapi ketika sudah ada edaran depak mengatakan 2,5, sudah ikuti. Dia mengambil pendapat itu, ikuti. Yang jelas ada rujukannya. Yang pasti ada rujukannya. Nah kalau ingin aman, cari yang lebih sedikit lah. Kalau 2,7 bulatkan aja jadi 3 kilo kan aman. Jadi 3 kilo. Ya. Ini babnya kehati-hatian. Hati-hati. Bukan perdebatan masalah fikih kan. Makanya kemudian setelah beberapa saat dia WA saya, oh ya Ustaz, pendapat jenengan sama dengan depak 2,5. Yang barusan yang terbaru itu 2,5. Harga beras 11.000. Ini contoh. Jadi ada hikmahnya. Ayat yang dimaksud tetap ada hikmahnya. Salah satunya juga bahwa ayat ini memberikan isyarat fidyah itu ya to'am, makanan. Meskipun nanti kalau kita baca pendapat para ulama ya boleh diuangkan. Tapi kalau kita mengkaji ayat ini secara tekstual, to'am itu makanan. Ala qutil balad, makanan pokok penduduk setempat. Maka jangan heran kalau dalam pendapat Imam Syafi'i itu hatta zakat fitrah itu qutul balad. Persoalan diuangkan itu dalam mazhab Hanafi kan, yang kemudian dianggap sekarang lebih fleksibel dan seterusnya. Tapi kalau kita kembali pada dalil berupa beras itu tanpa lauk ataukah beras saja atau beras dengan lauk, ya, sudah bisa dimakan. Ini kalau yang namanya kupas tuntas kan harus kita memang harus dikupas, harus dibahas sehingga mudah-mudahan jamaah yang menyaksikan itu kemudian tidak lagi bingung tentang masalah fidyah itu ya. Adapun nanti kemudian besarannya yang menyesuaikan kondisi masing-masing kan. Artinya di ayat itu memberikan satu gambaran bahwa banyak pilihan, mana yang mau kita ambil, mana yang mau kita ambil. Sudah ditentukan oleh para ulama di mana kita tinggal. Insya Allah itu lebih aman. Insya Allah. Lebih aman dan tidak perlu diperdebatkan. Ya, tidak perlu diperdebatkan sampai meruncing sampai ada di beberapa teman-teman itu dulu ketika tahun 2020 lah saya pertama kali tinggal di Klaten itu ada yang melarang menganggap tidak sah dengan mengeluarkan zakat fitrah atau membayar fidyah termasuk zakat fitrah itu yang 2,5 kilogram itu dianggap tidak sah sampai terjadi satu ketegangan sing sangat tidak perlu, panas sekali dan akhirnya pecah menjadi kelompok-kelompok panitia zakat sendiri-sendiri. Padahal kalau kita mau fair, mereka sendiri juga belum tentu paham. Akhirnya yang jadi korban siapa? Umat kan.
Nah, makanya lebih di ayat ini sekali lagi kita mengikuti para ulama. Kalau di Indonesia ya ada banyak, ada MUI, teman-teman yang dari Muhammadiyah monggo mengikuti Muhammadiyah, yang dari NU ngikuti NU, atau yang mengikuti Kementerian Agama. Insya Allah paket-paket yang ada di negeri ini itu memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik, dan pasti mereka punya referensi, bukan beristihad sendiri-sendiri. Jadi ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita sekali lagi betapa pentingnya mengaji, mendengarkan, membaca buku, menelaah, mengikuti fatwa-fatwa para ulama yang semuanya tidak lain adalah bentuk rahmah lil ummah, kasih sayang kepada umat. Tidak ada niatan lain, memang umat rahmat ulama ini yang menjadi melaksanakan ibadah. Nah, gitu Pak Isam. Ini ada pertanyaan. Moga Pak Haji. Pak Haji. Ada pertanyaan kaitannya dengan masalah fidyah atau bayar mut orang yang sakit permanen. Ya, sekarang ini kan lagi banyak orang yang harus HD setiap hari. Kemudian dia kalau tidak makan setelah HD atau sebelum HD biasanya dia langsung malah turun daya tahannya tubuh gitu ya. Ini yang harus dibayar karena memang dia pasti 1 bulan penuh ya. Tidak bisa telat makan saja, memang tidak banyak gitu ya. Tidak bisa makan banyak, tapi tidak bisa tahan nggak makan. Ini nanti cara perhitungan pembayaran mutnya itu 1 bulan penuh, berarti kalau yang memang yang sakit itu mampu gitu. Kalau yang tidak mampu gimana gitu? Kalau yang tidak mampu nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir. Dia bisa kok mikir orang lain. Berarti dia yang termasuk yang dikasih mungkin ya? Gitu. Artinya memberikan fidyah itu ya tentu bagi mereka yang mampu membayar. Seperti yang kemarin saya sampaikan itu, yang melakukan pelanggaran di siang harinya waqtu nahar Ramadan, ternyata dia yang paling miskin satu kampung, padahal udah dikasih Rasulullah kurma itu. Lantas kurma ini untuk siapa ya Rasul? Ya udahlah untuk kamu, kan begitu. Betapa indah ini, indahnya agama itu di situ. Makanya kalau mau ngaji sih ya, kalau mau ngaji termasuk fidyah, kewajiban membayar fidyah itu bagi mereka yang sudah tidak, atau bagi mereka yang tidak bisa melaksanakan puasa. Lah membayar fidyah itu bagi siapa? Yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dan dia mampu membayar, kalau makan aja susah ya enggak. Islam itu enggak sekejam itu lah. Artinya ya memang bagi mereka yang mampu. Lah hitungannya ya kalau sehari 1 orang tinggal kalikan, atau cari aja fakir miskin setiap hari di sahur makannya dikasih, ya bukanya dikasih, sudahlah aman. 1 porsi aja, sekalian aja, jangan tanggung-tanggung. Kalau orang kaya, tadi kan orang kaya katanya tanggung, kalau bisa buka puasa dan sahurnya sekalian. Nah, saya pikir itu Ustaz. Saya bacakan yang keterangan Abdullah bin Abbas tadi. Kata beliau begini, nazalat hadhil ayatu 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin fi syaikhil kabir alladzi la yutiqu as-shawm thumma dha'ufa farakhasa lahu an yut'ima makana kulli yawmin miskinan. Jadi kalau versi Abdullah bin Abbas, ayat ini itu muhkamat, tidak mansukhah. Jadi masih berlaku kata beliau, tapi terbatas untuk, kata beliau, fi syaikhil kabir, orang yang sudah sangat sepuh, yang sudah sangat tua, yang tidak mampu puasa. Kalau puasa dia akan lemah. Ada efek secara fisik. Secara fisik dia akan lemah. Nah, saya kira kalau orang yang sakit dan tadi sampai cuci darah itu ya, itu bisa dikiaskan dengan posisi ini. Karena kalau dia paksakan kemudian dia puasa, kondisinya akan semakin parah. Ya, banyak orang yang tidak tahu kalau orang habis HD ya, habis hemodialisa itu kan berat badannya turun paling tidak 2 kilo. Iya, sekali harus. Karena cuci darah itu tidak hanya mengambil darah, ternyata mengambil berbagai komponen yang baik, diambil semua dari tubuh. Itu keterangan kawan-kawan lah yang posisi seperti itu. Sehingga biasanya langsung kurus. Kalau nggak diimbangi dengan obat-obatan yang tepat itu. Nah, maka posisi orang itu saya kira sama seperti Syekhul Kabir ini.
Sehingga dia boleh tidak puasa, kemudian membayar fidyah setiap harinya. Nah, kalau posisi dia orang kaya, maka ada tambahan ayat setelahnya itu. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Itu salah satu keterangan para ulama adalah kalau dia habis bayar fidyah, ingin lagi memberi makan orang miskin yang lain sebagai bentuk tatawwu', tambahan amal, maka itu lebih baik. Itu baik baginya. Maka ketika umpamanya ini kita ngasih makan 30 orang miskin, cuma karena kita berlebih harta kita, yang kita undang tidak hanya 30, 100 orang namanya. Itu tatawwu namanya. Itu tatawwu. Itu bagi orang yang ingin menambahkan amalnya. Gitu. Jangan hanya kemudian terbatas pada 30 orang itu karena mampu. Lain persoalannya kalau orang tidak mampu, ya maka malah dia difidyai, dikasih fidyah, dikasih zakat, dikasih bantuan. Ya. Rasul itu apa ya, kalau saya bayangkan itu ya mirip-mirip orang Jawa, nak. Dalam kelembutannya ya mirip-mirip orang Jawa lah. Nah, saya sekian banyak sahabat tuh ketika lihat ada orang Badui kencing di masjid, semua marah kan. Rasul tuh ndak itu. Rasul tuh menjawani banget tuh. Wes aja rame. Engko nak wis rampung siram. Ngono tok. Loh, Karena dia tidak tahu. itu ini Ji, bagi saya tuh beliau itu ngerti persis psikologi. Bagaimana orang ini dengan latar belakangnya. Loh, jangan disamakan orang Badui dengan para sahabat yang sudah terdidik, yang ngaji tiap hari, yang tamadun, yang ngerti peradaban. Rasul dengan melihat penampilan orang aja udah tahu, ini orang gunung, ini orang Badui. Ya masa diamuk kayak sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kalau salah diamuk Rasul kan? Maka memperlakukan orang dengan latar belakangnya itu penting. Ada orang baru masuk masjid, tatoan sih. Karena dia baru tobat, diamuk orang takmir, tatoan di masjid. Orang ngerti nak wong iki lagi sadar lah. Akhirnya malah tersinggung, orang pernah di masjid. Bahkan kearifan itu kan penting. Dia tadi orang yang diceritakan Mbak Asi tadi, dia jelas-jelas melakukan pelanggaran yang besar loh. Jima dengan istrinya di siang hari Ramadan. Itu kan pelanggaran besar itu. Itu kalau ketemu dai-dai model sekarang, mestilah fatwanya ayo kenceng kayak. Wes kowe ora cuma dosa Kang guys. Kowe kudu bayar ngene. Nah. Rasul malah semakin lari kan. Lah orang itu kan kemudian ditanya oleh Rasul kan, kamu bisa tidak memerdekakan budak? Mboten saged wae Nabi. Puasa 2 bulan? Mboten saged wae. Wong 1 bulan aja saya tidak kuat apalagi 2 bulan. Terus bisa ngasih makan 60 orang miskin? Mboten saged Nabi. Ada kalimat sebelumnya itu. Kata sahabat ini, jangankan ngasih makan 60 fakir miskin, wong saya nyari makan untuk keluarga saya sendiri aja susah. Wes tunggu sebentar kata Nabi. Terus Nabi masuk itu ngambil sekarung gandum lah, dalam bahasa kita itu syair ya, gandum itu. Udah ini untuk kamu ngasih makan untuk keluargamu. Anggap aja fidyah. Coba, karena posisi keluarganya juga miskin kan? Fidyahmu untuk keluargamu. Coba. Itu kearifan Nabi itu yang mestinya juga kita warisi. Maka mewarisi Nabi lewat ulama itu juga tidak sekedar ilmunya, tapi kearifannya. Ada orang tuh dikasih ilmu tapi tidak dikasih kearifan. Sebaliknya ada orang dikasih kearifan nggak dikasih ilmu. Dan ada orang yang lebih parah lagi, nggak dikasih ilmu nggak dikasih kearifan. Ini saat contoh-contohnya menungso ya. Ya yang terbaik ya dikasih ilmu, dikasih kearifan. Begitu Ci, wallahu a'lam bishawab. Ya langsung, ini kebetulan sudah lewat jamnya karena asiknya ya. Selanjutnya apa? Untuk Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. ya, nanti untuk pembahasan di hari Jumat ya, insyaallah. Ya, sebelum kita tutup, mari kita aminkan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Aidi Sunani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wardallahu anna ma'ahum warhamna ma'ahum wahdina kama hadaitahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim iftah lana abwaba rahmatik iftah lana abwaba maghfiratika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa sujudana wa ruku'ana wa qira'atana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana ya Allah fi jami'i ma a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir ya Rahmanu ya Rahim irhamna wal muslimin irhamna ya Allah irhamna ya Allah warham ummata Sayyidina Muhammad wa aslih ummata Sayyidina Muhammad washfi ummata Sayyidina Muhammad wa wahid kalimata ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.